Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara-saudara para kader Partai Golkar di seluruh Indonesia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hadirin sekalian yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi berkah yang maha besar, diberikan amanah untuk merawat sebuah negeri yang indah, sebuah negeri yang menjadi zamrud khatulistiwa. Kini Indonesia memasuki usia 66 tahun, sebuah perjalanan yang sudah cukup panjang. Dalam suka duka, naik, turun, terkadang terombang-ambing di antara harapan dan kecemasan. Indonesia telah berjalan cukup jauh dan alhamdulillah sejauh ini bangsa kita mampu bertahan, bahkan dari waktu-waktu menunjukkan adanya kemajuan dan patut kita syukuri. Secara jujur harus kita akui bahwa sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini, tujuan dan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 masih belum terwujud sesuai yang diharapkan. Bahkan meskipun Indonesia telah berjalan cukup jauh, tetapi masih sangat jauh dari capaian cita-cita proklamasi. Pembangunan yang dilaksanakan belum merata, bahkan belum menyentuh sebahagian besar masyarakat pedesaan, sehingga masih sangat terasa adanya ketimpangan dan kesenjangan pada kehidupan sosial ekonomi yang sewaktu-waktu dapat memicu terjadinya konflik sosial seperti terjadi pada kasus-kasus sebelumnya di beberapa daerah. Karena itulah di dalam momen perayaan kemerdekaan saat ini, bertepatan dengan malam nuzulul Quran, perkenankanlah saya sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar untuk menghimbau semua pihak, pemerintah, parlemen, partai politik, dan seluruh bangsa Indonesia. Marilah kita melangkah bersama, kita melupakan perbedaan, kita mempererat persamaan, serta jalinan persaudaraan untuk bersama mengisi kemerdekaan, mendorong bangsa yang kita cintai ini ke arah kemajuan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para kader Golkar di seluruh Indonesia, hadirin yang saya cintai. Secara khusus, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih meningkatkan simpati kepada saudara-saudara kita yang masih tergolong di dalam kategori rakyat kecil, yaitu mereka yang masih relatif tertinggal, masih berada di garis batas kemiskinan, serta rakyat kita yang masih menanggung beban hidup yang sangat berat. Jumlah mereka mencapai 30 juta jiwa lebih, sebuah jumlah yang amat besar, sebesar tanggung jawab dan kewajiban kita untuk melakukan berbagai upaya agar beban hidup mereka tidak semakin berat. Saya ingin mengingatkan bahwa di samping gemerlap perkotaan dan pembangunan gedung-gedung yang tinggi, sebagian besar rakyat Indonesia masih bekerja sebagai petani, nelayan, buruh, pegawai kecil, pedagang, dan pekerja di sektor informal. Kita tidak pernah boleh lupa kepada mereka. Jangan kita tinggalkan mereka. Justru semua upaya pembangunan yang kita laksanakan, justru semua prioritas kebijakan yang bisa kita lakukan harus ditujukan pada perbaikan nasib mereka. Rakyat kecil harus mampu terus berharap bahwa suatu waktu kelak nasib anak-anak mereka akan jauh lebih baik dari nasib yang sekarang mereka alami.
Rakyat kecil harus bisa melihat bahwa kaum pemimpin memang memikirkan nasib dan penderitaan mereka, bukan pemimpin yang hanya memikirkan nasib dan kesenangan diri serta kelompoknya. Itu ada tugas yang sangat mulia. Itulah harapan yang perlu kita sambut dengan kerja keras, dengan dedikasi, serta dengan jiwa yang tulus dan ikhlas. Jangan kita biarkan rakyat terus berada dalam kemiskinan. Tekanan hidup yang terlalu berat akan mengikis kebanggaan sebagai warga negara. Demikian pula kesenjangan yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin, antara kota dan desa, termasuk mereka yang berada di daerah perbatasan dan di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan ini niscaya akan mengikis rasa nasionalisme dan menggoyahkan pilar-pilar persatuan Indonesia. Karena itulah, di dalam momen perayaan kemerdekaan ini, marilah kita sekali lagi memperbaharui tekad kita bersama, merealisasikan semangat nasionalisme secara konstruktif dengan panduan ideologi Pancasila dan pemikiran-pemikiran yang cerdas dengan sepenuh hati. Jika perlu, dengan memberi pengorbanan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Seperti dikatakan oleh Presiden Kennedy, do not ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Jangan meminta, tapi kita bangkit, berusaha memberikan kontribusi bagi kemajuan bersama seluruh bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para kader Golkar seluruh Indonesia, hadirin sekalian yang saya muliakan. Kepada pemerintah, Partai Golkar menghimbau agar mempertajam prioritas kebijakan pembangunan yang didukung oleh politik anggaran yang memihak kepada rakyat. Sehingga penciptaan jutaan lapangan kerja memang sungguh terjadi melalui percepatan pembangunan infrastruktur, prioritas penggunaan produksi dalam negeri, perluasan perdagangan, kebijakan fiskal, insentif perbankan, dan lain semacamnya. Program bantuan langsung kepada rakyat, program pemerataan dan pelindungan yang adil, pengurangan biaya pendidikan, stabilisasi harga-harga, semua ini perlu kita dorong dengan lebih intensif lagi. Selain itu, pemerintah juga masih perlu meningkatkan kinerja dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga integritas negara kesatuan Republik Indonesia, serta menciptakan birokrasi yang bersih dan berwibawa. Sudah terlalu lama kita mendengar seruan tentang pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang berwibawa karena sungguh-sungguh jujur dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Pemerintah yang mengerti bahwa rakyat merindukan pimpinan yang tegas tapi adil, yang kuat tapi ramah, dan pemimpin yang berani karena benar. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama lagi, kerendian rakyat semacam itu akan segera terjawab. Insya Allah pemerintah Republik Indonesia mendengarkan suara rakyat dan berusaha semakin giat lagi di hari-hari mendatang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para kader Golkar di seluruh Indonesia dan hadirin sekalian saya muliakan. Kepada partai politik dan kekuatan politik lainnya, baik di parlemen maupun di luar parlemen, kita juga menghimbau bahwa dalam momen perayaan 17 Agustus ini, marilah kita sejenak melupakan warna masing-masing. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan bahwa jika negara dan bangsa membutuhkan, maka tidak boleh ada kuning, tidak boleh ada merah,
biru, hijau, atau putih. Yang ada hanyalah merah putih. Kita semua berada dalam perahu yang sama. Kita memiliki kepentingan yang sama, yaitu kemajuan Indonesia, kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Itulah tujuan politik besar kita. Saat ini ada beberapa indikasi bahwa rakyat semakin jenuh dan apatis dengan politik dan partai politik. Kita harus jujur dan melakukan refleksi diri. Memang demokrasi kita sudah semakin matang, tapi masih cukup banyak kelemahan yang terlihat dari hari ke hari. Kekuasaan terasa seperti candu, sering membuat kita lupa diri, mabuk, kehilangan keseimbangan, menghalalkan segala cara untuk kekuasaan itu, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, bukan lagi sebagai alat bagi pencapaian kemajuan bersama. Karena itu, melalui momen 17 Agustus ini, marilah kita bertekad untuk mengembalikan politik ke jalannya yang benar. Politik adalah wilayah perjuangan dan pengabdian, sebuah tempat di mana kita menggagas, kita merealisasikan mimpi dan cita-cita bersama, yaitu politik yang bermartabat, yang dipandu oleh ideologi politik, bukan bersandar pada pragmatisme politik. Politik bukan sekedar kekuasaan, dan pemerintahan bukan semata kedudukan dan jabatan. Kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah, tugas dan tanggung jawab, bukan sekedar kehormatan, bukan sekedar keistimewaan, dan yang pasti bukan fasilitas. Dalam politik dan pemerintahan terkandung azas-azas moral yang bermuara pada kepentingan bersama. Karena itulah kita yang berada pada profesi dan bidang politik dituntut untuk melaksanakan amanah mulia ini, sebuah mission sacred bagi putra dan putri terbaik bangsa ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kader Golkar seluruh Indonesia dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Kepada seluruh elemen bangsa, saya ingin mengingatkan bahwa pada saat bangsa kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-66 ini, hal yang sangat memprihatinkan adalah masih terasa adanya krisis kepercayaan antar sesama anak bangsa. Interaksi sosial lebih diwarnai sikap saling curiga, sulit bekerja sama, mudah diadu domba, berita negatif lebih disukai ketimbang berita positif. Serta perasaan tidak suka melihat orang maju dan perasaan senang melihat orang susah. Sehingga apapun yang dilakukan, bahkan hal-hal yang baik dan bermanfaat sekalipun, tidak dipercaya dan selalu direspons negatif. Kesemuanya itu menjadi suatu pertanda bahwa esensi persatuan telah terkoyak dan keropos. Karena itulah, marilah kita kembali merajut rasa percaya di antara kita. Kita adakan trust building. Kita harus senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai dasar kehidupan bangsa, memperkuat modal historis dan modal sosial yang dimiliki bangsa kita, memupuk kembali rasa senasib dan sepemanggungan, memperkokoh solidaritas, mengembalikan harapan dan cita-cita bersama, mengembangkan empati dan toleransi, menguatkan ikatan batin antar sesama anak bangsa. Sehingga di dalam kehidupan kebangsaan kita istiqomah, satu kata dan perbuatan, serta tidak ada dusta di antara kita.
Lebih dari itu, kita harus mempertegas komitmen untuk mengakhiri transisi politik dan memperkuat konsolidasi demokrasi kita. Konsekuensinya, kita harus mengakhiri fase transisi politik yang penuh dengan politicking, intrik-intrik, bahkan fitnah-fitnah politik, dan menggantinya dengan mengedepankan tradisi perdebatan konseptual dan persaingan yang kualitatif. Di dalam kerangka memperkuat konsolidasi demokrasi itulah kita harus konsisten dalam melakukan penataan sistem kehidupan kebangsaan menuju sebuah negara kesejahteraan atau welfare state yang didasarkan pada konstitusi, tidak lagi melakukan pembongkaran-pembongkaran yang tambal sulam seperti yang terjadi selama ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kader Golkar seluruh Indonesia dan saudara sekalian, hadirin yang saya cintai. Dengan melangkah bersama, banyak hal yang bisa kita capai. Dunia sekarang memberikan begitu banyak kesempatan bagi bangsa yang kreatif, bangsa yang tekun, dan sanggup bekerja keras. Bangsa yang maju adalah bangsa yang tidak gampang mengeluh. Bangsa yang maju adalah bangsa yang tahan ditempa oleh tantangan seberat apapun. Sebuah bangsa yang oleh Bung Karno disebut bangsa berotot baja dan bertulang besi. Dalam hal ini, saudara-saudara sekalian, Partai Golkar ingin menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang memang berotot baja dan bertulang besi, yang menyambut hari esok dengan penuh optimisme, dengan tangan yang terbuka. Dunia sekarang terus bergerak cepat dengan perkembangan teknologi yang tidak pernah berhenti, dengan pergerakan finansial, barang, jasa, dan pergerakan manusia yang semakin mudah dan terbuka. Those who refuse to compete will die. Mereka yang tidak mau berkompetisi akan hilang di telan zaman atau melangkah terseok-seok di pinggir sejarah. Sebaliknya, bangsa-bangsa yang kreatif, yang kompetitif, serta sanggup bekerja keras akan mampu melangkah cepat hanya dalam satu generasi keluar dari jebakan kemiskinan dan ketertinggalan untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, syukur, alhamdulillah, Indonesia sejauh ini tidak termasuk sebagai negara yang terseok atau negara yang gagal. Golkar akan terus menjaga, Golkar bertekad agar Indonesia tidak akan pernah dimasukkan dalam kategori yang malang ini. Sebab pertaruhannya adalah nasib jutaan anak-anak kita di seantero tanah air. Sebaliknya, marilah kita manfaatkan potensi bangsa kita, serta peluang yang dibuka oleh globalisasi dunia saat ini dan di masa mendatang, untuk mengukir prestasi gilang gemilang, menciptakan universitas terbaik, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, membangun fasilitas umum, membuka lapangan kerja dan sebagainya. Saya yakin dengan melangkah bersama, dengan menyatukan segenap potensi bangsa, kita akan mampu, kita akan sanggup mencapai semua itu. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi, tidak ada sungai yang terlalu lebar, tidak ada laut yang terlalu dalam. Sejauh tekad kita bulat, sejauh jiwa kita kuat, sejauh langkah kita sama, insya Allah dengan restu Allah yang Maha Besar, bangsa Indonesia akan sanggup mencapai cita-cita mulia menuju hari esok yang lebih baik.
Dirgahayu Republik Indonesia, maju terus negeriku. Seperti dalam Mars Golkar, amanat rakyat jadi panduan, rahmat Tuhan jadi kekuatan. Mari berkarya dalam pembangunan, mewujudkan cita-cita proklamasi. Hidup bangsa Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.